nasta'in ala umuri dunya din salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ala ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal fadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amradatihi wa thawabihi wa hurrihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menyelamatkan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, dan mendapat keberuntungan malam Lailatul Qadar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menyambut Ramadan, alangkah baiknya kita pada malam ini memberhentikan pelajaran fikih yang sudah pernah kita pelajari terlebih dahulu dan melanjutkan ke bab Ramadan berkaitan dengan puasa Ramadan, karena kita sebentar lagi mau puasa. Maka alangkah baiknya jika kita mengetahui hukum-hukum puasanya. Kemudian ini sudah sering kita bahas di setiap tahun, tapi tidak ada salahnya mengulang-ulang ya. Ada pepatah mengatakan bitakrir yahsulut ta'thir. Dengan mengulang-ulang itu akan meninggalkan bekas. Paling tidak kita setiap tahun mengulang bab puasa, nanti bab puasa ini bisa melekat di dalam dada kita, sehingga kita insya Allah tidak akan lupa selamanya. Kita akan bahas dalam satu kali pertemuan saja. Kemungkinan nanti di bulan puasanya ada 2 kali pertemuan, kita mau membahas satu surat di dalam ayat suci Al-Quran. Fikih ini kita berhentikan dulu, karena puasa ini syahrul Ramadan unzil fihi Quran ya, di dalam ayat. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, maka kita pelajari Al-Quran di bulan puasa ini. Nanti akan dipilih suratnya. Dan kita bahas dari ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu menjelaskan tata cara berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman yang mengikuti ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengimani apa yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada segala hal yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam. Kutib ayat telah ditetapkan bagi kalian semua as-syiyam. As-syiyam secara bahasa, as-syiyam adalah al-imsak, menahan diri. Setiap kita menahan diri dari segala perbuatan, maka pada saat itu kita disebut berpuasa. Berpuasa itu bisa menahan diri dari bicara, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari bergaul, menahan diri dari perbuatan apapun. Ketika seseorang menahan dirinya, maka pada saat itu dia disebut sedang berpuasa. Nabi Zakaria pada waktu mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doanya meminta anak, pada waktu itu Allah memberikan jawaban ketika dia mengerjakan sholat, akan diberi anak yang bernama Yahya. Kemudian Nabi Zakaria meminta isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda waktu kelahiran anak itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tandanya dia berpuasa bicara. Berpuasa bicara. Tapi disebut imsak pada saat menahan diri dari berbicara. Disebutkan di dalam tafsir, pada saat sudah mendekati kehamilan Nabi Yahya, pada waktu itu Nabi Zakaria tidak bisa berbicara sama sekali, kecuali bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu mulutnya tidak bisa berbicara.
Kalau ditanya orang, dia menjawab menggunakan isyarat. Itu Nabi Zakaria. Nah, tapi yang dimaksud asyam di sini ajaran Nabi Muhammad SAW. Definisinya secara hukum fikih yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan dibahas di ayat itu. Kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan bagi kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah ditetapkannya puasa bagi umat-umat yang terdahulu. Para ahli tafsir mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya kepada umat Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Misalnya selesai sampai di situ, Allah berhak, Allah bisa memerintahkan seperti itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar kepada hambanya seperti dulu orang-orang terdahulu juga pernah diwajibkan berpuasa, seakan-akan kata para ahli tafsir Allah itu menenteramkan hati umat Muhammad SAW. Sebab tabiat manusia ketika dia dilarang dari sesuatu, maka tabiat nafsu manusia itu kalau dilarang dia memberontak. Nafsu manusia. Makanya diberi contoh Adam alaihissalam sebelum dia turun ke bumi, sebelum jadi nabi, diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi segala buah-buahan yang ada di surga waktu itu. Surganya bukan surga yang akan kita masuk nanti. Diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma satu yang dilarang. Yang dilarang satu buah saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengejar buah yang dilarang itu. Nah, itu menunjukkan manusia ini memang punya tabiat seperti itu karena di dalam dirinya ada hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, maka tidak heran kalau dia itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jika ada manusia yang bisa mencegah hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, maka dia lebih afdol daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia punya kesempatan, punya celah untuk tergelincir, tetapi dia bisa menekan hawa nafsunya sehingga dia hidup seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia punya kedudukan lebih tinggi, posisinya lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui puasa ini, ketika diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan diri biasa. Hati manusia ini pasti, saya harus menahan diri dari apa? Kalau kita bangun pagi biasa, tidak niat puasa gitu ya, tidak berniat puasa, bangun pagi, tidak makan, tidak minum sampai tenggelam matahari, mungkin nggak ada masalah. Tidak ada masalah, karena tidak dilarang. Saya bisa makan sewaktu-waktu, hanya saja saya tidak mau. Tapi begitu dilarang, jadi berat. Jadi lihat makanan jadi berat. Ya Allah, ini saya tidak boleh megang ini. Dilarang soalnya dilarang. Kalau misalnya di dalam ruangan ini ada 3 kamar, tidak ada larangan apa-apa, salah satu di antara kita tidur di ruangan ini tapi tidak masuk di salah satu kamar yang ada di sini, tidak ada masalah apa-apa. Tapi begitu dilarang, jangan masuk kamar yang nomor 3. Pikirannya bisa langsung mengarah, ini kamar nomor 3 ini ada apa? Dia pasti nyari-nyari, ngintip sana, ngintip sini. Itu tabiatnya manusia. Kalau sudah dilarang dia malah melanggar. Itu tabiat manusia. Nah, asyam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintahkan puasa, biasanya manusia, ya Allah, puasa harus tidak makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian Allah menerangkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, kamu pasti bisa melakukan
Sebab umat-umat yang terdahulu sebelum umat Muhammad SAW ini sudah diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu melaksanakan puasa tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memaksakan sesuatu kepada satu jiwa kecuali jiwa itu pasti bisa melakukannya. Tidak mungkin Allah membebani sesuatu yang hambanya itu tidak mampu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang harus digarisbawahi. La'allakum tattaqun. Puasa ini, kamu diwajibkan puasa ini agar supaya kamu ini bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, definisi takwa itu adalah menjauhi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah latihan bagi umat Muhammad SAW untuk bisa menyesuaikan dirinya atau meningkatkan kualitas dirinya ini menjadi orang yang bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Sebab puasa ini yang dilarang bukan hal yang diharamkan. Puasa ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang dimubahkan oleh Allah, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri dalam jangka waktu yang nanti akan dibahas. Ini yang dilarang, ini sesuatu yang mubah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, kalau sesuatu yang mubah yang dilarang kita bisa menekan diri kita, apalagi yang haram, harusnya kita sudah bisa menekannya. 30 hari atau 29 hari bagi umat Muhammad SAW ini seperti pesantren kilat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini bisa menundukkan hawa nafsu kita di kemudian hari. Jadi sungguh salah sekali kalau ada orang menekan dirinya dari hal-hal yang tadinya dimubahkan, tapi dia pada saat itu meloloskan dirinya melakukan perbuatan yang diharamkan. Aneh sekali orang yang seperti ini. Yang mubah dia bisa menekan, masa yang haram dia tidak bisa menekan, tidak bisa menekannya. Sebab itu puasa ini identik dengan penundukan hawa nafsu tadi, agar supaya nafsu tadi tunduk sebagai nafsul mutmainnah. Sebab itu Imam Ghazali di dalam kitabnya bab puasa, dia menjelaskan tingkatan puasa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, puasanya orang awam, puasanya kebanyakan orang, yaitu puasa sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu secara syar'i. Jadi supaya dia gugur kewajiban dia puasa tadi. Puasanya ini supaya lolos secara syar'i saja, secara fikih sah. Ini puasanya orang awam. Tapi dia belum tentu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa tingkatan pertama, puasa kebanyakan orang. Yang tingkatan 2, puasa kaum khawas, kaum khusus, kaum istimewa. Puasa kaum istimewa ini dia puasa anggota badannya dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, dan berpuasa anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa kaum istimewa. Puasanya orang seperti ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tingkatan pertama yang orang awam, seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Sebab dia berpuasa sah secara fikih, tapi hakikat dari puasa itu tidak dia selami. Puasa tapi menggunjing orang, puasa tapi berdusta. Tingkatan yang kedua itu puasa yang sah secara fikih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa atau diterimanya puasa itu seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Khamsun yuftirna shaim."
ada 5 hal yang membatalkan puasa seseorang. Dalam 5 hal ini Nabi tidak menyebutkan makan minum, tapi yang disebut di dalam 5 hal ini, yang pertama al-kadzib, dusta. Yang kedua al-ghibah, menggunjing orang. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba, membawa kabar sana kabar sini supaya orang saling berkelahi. Yang keempat yaminul kadzib, sumpah palsu, kesaksian yang palsu. Yaminul kadzib, bersumpah atas sesuatu padahal dia dusta. Ini termasuk bagian cabang dari dusta, saudara. Yang kelima an-nadhar bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat hawa nafsu. 5 hal ini kata Rasulullah SAW yuftirna shaim, membatalkan puasa, yaitu menggugurkan fadilah puasa. Kalau dia lakukan di tengah-tengah dia berpuasa, maka puasanya tetap wajib, sah secara fikih, tapi pahalanya belum tentu. Pahalanya belum tentu. Nah, ini 5 hal yang harus dihindari bagi orang yang ingin puasanya diterima, dan dihindari setelah dia selesai puasanya, sebab ketika dia puasa itu latihan untuk menjadikan 5 hal ini jauh terus dari dirinya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buka kemudian dia menggunjing orang, berarti gagal puasanya. Puasanya juga gagal, tidak ada hasil yang dia terima. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, kata Imam Ghazali. Intisarinya kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yaitu puasa yang secara fikih sah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dari anggota badannya. Yang ketiga, mereka ini plus mereka ini berpuasa hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok yang ketiga ini melalui bulan puasa ini, insyaAllah. Karena itu puasa ini salah satu jembatan atau jalan tol untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata para ulama, berapa banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan jauh, kemudian masuk di bulan Ramadan ini dipilih menjadi kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan puasa ini. Banyak sekali para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilantik melalui bulan puasa ini. Dilantik pada saat bulan Ramadan. Jangan sampai kita tertinggal dari kesempatan yang mulia ini. Semoga kita termasuk yang dilantik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan rahmah lagi. Kata Allah, ayyaman ma'dudat, cuma sebentar puasanya. Aku tidak memerintahkan kamu, jangan takut. Puasa ini cuma sebentar aja, bukan setahun puasa ini. Kamu tidak diperintahkan puasa setahun, bukan 7 bulan atau 5 bulan, enggak. Puasa ini cuma ayyaman ma'dudat, 29 atau 30 hari, cuma 1 bulan saja puasa ini. Ayyaman ma'dudat, mulainya bulan puasa ini yaitu dengan dilihatnya hilal. Nanti akan kita bahas ini. Waktunya cuma 1 bulan puasa itu. Faman kana minkum maridan, rahmat Allah ya. Cara puasanya belum dijelaskan, sudah dijelaskan rukhsahnya dulu. Caranya puasa ini belum dijelaskan, sudah dijelaskan dulu kok. Kita melihat Allah puasa sebulan. Nanti kalau kita sakit gimana? Kalau kita ini gimana? Sama Allah rukhsahnya ini yang sudah dijelaskan dulu. Jangan takut kalau kamu sakit, kalau kamu dalam keadaan perjalanan luar kota, izinnya untuk tidak puasa dijelaskan dulu sebelum Allah menjelaskan puasanya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kamu tidak dipaksa sakit tetap harus puasa. Kalau ada di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra,
maka dia bisa menggantinya di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maridon, sakit yang dibolehkan berbuka, tentunya bukan semua sakit. Sakit yang dibolehkan dia tidak berpuasa, yaitu sakit yang jika dia berpuasa bisa bermadarat untuk dirinya, seperti mengakibatkan kematian atau memperparah kondisi badannya, atau memperlambat proses penyembuhannya, atau bisa menimbulkan penyakit baru kalau dia puasanya. Seperti ini dia diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa. Tapi kalau tidak ada kaitannya, misalnya sakit mata, dia apa kaitannya sakit mata dengan puasa? Tidak ada. Mau puasa atau tidak puasa, matanya tetap seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan sakit atau sakit kulit misalnya. Tidak ada kaitannya sama puasa. Sakit kulit, sakit santengan di sini, atau ada panunya di sini, atau ini kakinya tangannya baru kena pisau atau keluar darahnya ini tangannya. Saya tidak bisa puasa. Kenapa? Tangan saya baru kena pisau. Apa kaitannya kena pisau tangannya sama puasa? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau sakitnya memang butuh tenaga, seperti influenza misalnya, atau sakit-sakit lainnya yang tidak bisa dia ini berpuasa pada waktu itu. Kalau berpuasa bisa memperparah keadaannya, baru dibolehkan dia tidak berpuasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Au ala safarin, atau dalam perjalanan seperti apa yang dibolehkan kita berbuka atau tidak berpuasa? Bukan jalan ke kantor atau jalan ke tempat yang dekat. Perjalanan yang dibolehkan adalah perjalanan qasar, marhalatain atau 2 marhalah atau 83 km. Nah, perjalanan ini dibolehkan berbuka jika dia sebelum fajar terbit sudah keluar dari kota. Kalau dia setelah fajar belum keluar dari kota tempat dia tinggal, maka dia sudah terkena kewajiban puasa dan tidak boleh berbuka ketika dia berjalan keluar dari kota. Tidak boleh berbuka, tidak ada izin berbuka, sebab sudah terkena kewajiban puasa dulu karena dia di dalam kota. Kalau dia waktu sahurnya dari Jakarta misalnya mau ke Surabaya, waktu sahurnya sudah ada di luar Jakarta, sudah di Cikampek misalnya, sudah di luar Jakarta. Nah, ini dia boleh tidak berpuasa, lanjutkan perjalanan. Kemudian perjalanan yang dibolehkan berbuka bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanannya perjalanan maksiat, walaupun dia keluarnya tengah malam keluar kota, tidak boleh dia berbuka. Perjalanan mau memukul orang, mau membunuh orang atau mengganggu orang, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, nanti diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kalau diterjemah ini, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Yutiqunahu, tokoh itu artinya kemampuan. Bagi mereka yang mampu mengerjakan puasa, fidyatun ta'amu miskin. Kalau diterjemahkan secara letterlock artinya jadi seperti itu. Dan bagi mereka yang mampu, mereka ini membayar fidyah, makanan untuk orang miskin. Ini maksudnya apa? Orang yang mampu malah disuruh bayar fidyah. Sebab pertama kali perintah puasa itu turun, para sahabat itu boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Kalau memilih puasa, ya dapat puasanya. Kalau dia memilih tidak puasa, setiap hari dia tidak puasa harus membayar fidyah. Nah, kemudian mansukh, hukuman pilihan ini sudah tidak ada lagi, dihapus. Tidak boleh lagi memilih, dihapus dengan ayat selanjutnya nanti, faman syahida minkum syahra falyasumhu, wajib puasa. Nanti dihapus hukumnya menjadi setiap sahabat wajib berpuasa, tidak ada pilihan. Tetapi pilihan itu diperbolehkan justru bagi orang-orang yang tidak mampu. Makanya kalau kita buka tafsir
wa 'alal ladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu. Di dalam tafsir menjadi dijelaskan. Maksudnya bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia boleh membayar fidyah setiap harinya. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, makanan pokok bagi orang-orang miskin. Satu hari satu raupan makanan pokok. Kalau gandum satu raupan gandum. Kalau beras satu raupan beras. Nah, siapa orang-orang yang tidak mampu itu? Beda orang yang tidak mampu dengan orang yang sakit. Orang yang tidak mampu ini kadang-kadang tidak sakit, tapi dia tidak mampu. Contohnya orang haram, lanjut usia. Ada orang tua yang sudah tidak mampu lagi dia berpuasa karena faktor tubuhnya yang memang sehat, dia tidak sakit, tapi dia sudah terlampau tua, jadi tidak bisa berpuasa. Atau karena pikun, sudah tidak tahu waktu. Sehat tapi tidak tahu waktu, ya sudah bayar fidyah saja. Atau orang yang la yurjaburuhu, maradun la yurjaburuh, orang yang sakit yang diduga tidak akan sembuh sakitnya. Nasallallahu alaihi, semoga kita dijaga dari segala penyakit zahir dan batin. Misalnya orang sakit koma berbulan-bulan, sudah bayarkan fidyah. Atau orang yang sudah tergantung dengan alat ada di perut, ada selang-selang, sehingga mau tidak bisa berpuasa dia, memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Nah, ini orang yang seperti ini bayar fidyah saja. Kemudian Ibn Abbas mengkategorikan wanita hamil dan wanita menyusui termasuk di dalam kategori ini. Jadi dia mengkategorikan orang-orang yang berbuka puasa, artinya membatalkan puasanya. Jika dia membatalkannya itu karena kepentingan makhluk lain, bukan kepentingan dirinya, maka dia wajib mengqadha puasanya nanti dan membayar fidyah satu raupan setiap kali membatalkan. Contohnya, ada orang tenggelam di laut. Saya berada di pesisir pantai, ada orang tenggelam atau di sungai. Ketika saya mau menyelamatkan orang itu, saya harus berbuka terlebih dahulu. Kalau tidak berbuka, saya tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan. Atau ketika saya celupkan kepala saya semuanya, batal. Bisa air masuk ke dalam. Ini bagaimana ini? Ya mau tidak mau saya wajib menyelamatkan orang itu kalau saya mampu. Saya selamatkan orang itu, tapi batal puasa saya. Batalnya puasa saya karena orang lain, bukan karena diri saya saja. Seharusnya diri saya mampu, tapi saya mau menyelamatkan orang, saya jadi batal puasa saya. Nah, karena faktor lain, saya terkena puasa, qadha puasa dan fidyah setiap harinya satu raupan. Termasuk wanita menyusui dan wanita hamil. Kalau dia menyusui, tidak puasa karena takut bermasalah nanti bayinya kalau saya ini berpuasa. Bisa berdampak jelek bagi bayinya. Kalau saya berpuasa, air susu saya akan berkurang misalnya. Akhirnya bayi ini tidak bisa bertumbuh dengan benar. Khawatir terhadap bayinya saja ini. Atau ketika itu wanita itu hamil, kalau saya puasa, nanti saya takut terjadi apa-apa terhadap janin saya. Khawatir terhadap makhluk lain.